Welcome back guys to our channel at Dharma Audio Project. Nah, di sini menu kita kali ini adalah Range Rover Evoque tahun 2014-an. Ya, kalian yang punya Range Rover Evoque gitu kan, pernah nggak kepikiran ini mobil dari Inggris bisa diapain aja nih? Nah, kalau kalian punya yang mobil-mobil kayak Range Rover, Jaguar, even yang abangnya kayak lebih besar kayak Range Rover Vogue, Range Rover Sport, Jaguar gitu, nah, bisa nih jadikan mobil ini referensi ya. Langsung aja kita ngomongin modifikasi apa aja sih yang kita lakuin di Evoque ini. Yuk, let's go. Sebelum itu gue mau ngomong dulu nih. Kalau mobil ini sebenarnya udah ada 360 bawaannya ya, tapi kualitasnya itu kayak agak kurang bagus. Nah, di sini kita upgrade lagi dengan kamera 360 aftermarket, tapi sikonnya itu semua plug and play. Ada 4 posisi kamera yang kita pasangin. Yang pertama, mulai dari yang di bagian belakang, ya. Next, di bagian spion kanan, spion kiri, serta titik yang terakhir ada di grill depan. Dan kalian bisa lihat ya, desainnya itu kayak menyatu sama grillnya. Jadi itu kayak bener-bener sleeper, kelihatannya tuh manis ya. Yuk, kita ke dalam. Oke, sekarang kita berada di dalamnya interior Evoque ya. Nah, kita mau ngomongin yang kelihatan dulu ya. Ini kenapa bangku panas banget ya? Ini dipanasin tuh, mau panas banget sih. Nah, di sini kita ngerubahin dari sistem head unit dan sistem AC ya. Kalau kalian mau tahu before-nya seperti apa, seperti ini ya. Nah, di sini kita rubahin dari sistem head unitnya. Nah, ini dua-duanya dari Dynavin memang khusus untuk Range Rover ya. Ini dari segi AC berubah jadi digital gitu kan. Yang tadinya sebelumnya tuh kayak pencet-pencetan ya, agak old school gitu ya. Nah, sekarang ini kita rubahkan ke versi yang touchscreen gitu loh. Kalian bisa lihat nih ya, semua kayak dari speed fan itu tuh berubah jadi touchscreen ya. Even dari seats-nya itu kita bisa atur dari heat panasnya. Nah, ini tadi gua nggak panasan gara-gara ini dinaikin bro. Ya. Nah, di sini kita bisa ngatur soal kayak timnya ya. Timnya itu bisa kayak putih, bisa hitam gitu ya. Nah, ini juga bisa kita ngatur drive mode ya. Drive mode-nya itu nyambung ke pencetan yang di sini nih guys. Kalau misalkan kita pencet ini, nah nggak lama nanti dia di sini berubah ya. Ini snow mode, ini kayak off-road mode gitu kan, berbagai macam. Dan yang paling ujung ini kalau nggak salah comfort mode nih ya. Dan ini juga ikut berubah nih guys. Jadi itu ini sistemnya tuh terintegrasi, semua soket to soket, nggak ada yang kita rubah, nggak ada yang kita potong keaslian. Jadi aman sekali nih. Ini AC memang dibuat khusus untuk Range Rover ya. Oke, moving on ke head unit. Nah, lebih besar ya. Ya, karena ini memang head unit ini dibuat khusus untuk Range Rover ya. Range Rover ini kita kan mengikuti yang versi faceliftnya. Kalian mesti tahu, kalau kita ganti head unit ini, interface yang asli bakal hilang nggak? Oh tenang, nggak akan hilang. Di sini kayak ada pencetan original atau nggak logo ini nih, kita pencet, masih tetap terbaca. Jadi kalian nggak perlu takut, sistem aslinya tidak akan kita apa-apain dan nggak akan kita downgrade. Jadi semua aman ya. Kita balik lagi ke home. Nah, dia balik ke Android. Kalau kita di sini kayak
ada beberapa shortcut ya, ada navigasi, itu langsung ngarahnya ke Google Maps. Di sini media kita bisa ngatur kayak video, musik, Bluetooth. Nah, ini dia melewati USB yang ada di glove box. Nah, glove box ini kita bisa ada sediain kayak USB. Saya ke samping lagi ada Apple CarPlay, terus ada phone, ada meter. Nah, meter ini lucu nih. Dia kalau kita gas, dia bisa ngikutin ini guys, RPM-nya ya. Cakep nih. Dan sisa bensin sama suhu semua terbaca di sini ya. Oke, di sini aplikasi. Nah, aplikasi standar yang selalu gue ngomongin, Instagram kayak di TikTok kayak apa gitu, di YouTube ada Spotify, Maps, YouTube Musik, YouTube, banyak lagi. Dan kita bisa download ini di Play Store ya, tinggal masukin kayak email Google aja, semua bisa di sini. Oke. Di situ ada kamera 360 yang tadi gua kasih tahu di luar ya. Jadi itu tinggal kita mundur aja. Nah, terbaca kamera 360 ya. Dan di sini kalian bisa lihat nih, view-nya banyak sekali nih ya. Ada view 3D-nya, ada view depannya, ada view panoramik depan, sampai all the way sampai yang kiri kanan belakang. Nah, ini nanti bakal gua demoin ya. Ini yang mungkin kalian akan sering cari nih, Apple CarPlay. Connect ke Bluetooth, ke handphone, ke device Apple, langsung nyala. Nah, kalau ke bawah, kalian lihat ini. Ini adalah tombol tambahan yang kita posisinya di sini. Kesannya tuh lebih kamuflase ya. Kesannya nih kayak tombol AC ini, padahal ini tombol 360. Kita pencet. Ini bisa ngatur beberapa view yang tersedia di 360 kita ya. Nah, ini ya, kalau misalkan udah nggak kepake, pencet lama, dia mati. Oke. Ya. Ada satu fitur lagi yang gua sendiri tuh kayak favorit banget ya. Kita perhatiin interiornya ya. Mana sih? Nah, ada yang beda nggak guys? Ya, di sini kita installin premium ambient light khusus untuk Range Rover Evoque ya. Mulai dari yang kelihatan dulu nih ya, dari kaki, dari dashboardnya di bagian passenger depan, di situ ada di bagian handle ya, handle pintu depan, terus ada di bagian door trim depan gitu kan. Di kita ini memasangkan ambient light itu melalui proses diskusi dulu sebenarnya ya. Masing-masing mobil itu tuh pasti tuh berbeda-beda bahasa desain interior. Jadi tuh kita perlu diskusi dulu satu mobil itu baiknya seperti apa. Jadi tiap mobil tuh pasti desainnya berbeda-beda. Kalau untuk Evoque, saya rasa ini yang terbaik ya, desain seperti ini ya. Dan nggak cuma di bagian depan doang, di belakang pun juga ada ya guys ya. Di belakang kaki pun juga ada. Jadi tuh yang belakang itu pun juga nggak dianaktirikan gitu, tetap ada dapat gitu ya. Dan di sini ada 12 warna yang tersedia di tombol fisik. Tombol fisiknya di bawah kaki sini ya. Jadi dia tuh lebih kamuflase, tombolnya kecil, kamuflase, tapi gampang diraih ya. Kita pencet kayak gini, dia berubah ya. Gitu. Nah, dan selain itu kalian juga bisa ngaksesnya itu melewati handphone ya. Di sini ada aplikasinya. Nah, dia connect-nya itu melewati Bluetooth. Nah, ambient light-nya ini mempunyai Bluetooth. Ya, jadi dari handphone ini kita connect ke Bluetooth mau ambient light. Dari handphone ini aplikasinya bisa mengakses sampai 64 warna.
ya. Last but not least, nah kuncinya kan seperti ini ya, standar banget ya. Nah, kita ada casing kunci yang supaya membuat kayak dia tuh lebih lux ya. Nah, langsung aja kita pasang yuk. Nah, gimana menurut kalian guys? Ini adalah casing kunci atau key cover khusus untuk Range Rover ya. Dia itu bisa fit untuk kebanyakan mobil Range Rover ya. Ada Range Rover Evoque yang seperti ini, ada Range Rover Vogue yang paling gede, ada Range Rover Sport atau Range Rover Velar gitu. Kalau misal kalian punya kunci Range Rover yang mirip seperti ini, semua bisa kepakai ya guys ya. Tuh, dari segi finishing juga kayak aluminium gitu ya, dan sini kayak ada kulitnya gitu. Minimal tuh kalau jatuh tuh nggak sakit lah gitu. Jadi ini jadi sebagai pelindung kalian nih yang looks-nya kayak expensive gitu ya. Cep. Oke. Nah, begitu review kita tipis-tipis soal Range Rover Evoque ini. Ya, ini selain Evoque ini kita bisa modifikasi Range Rover yang lain juga, kayak Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Vogue gitu kan. Nah, barangnya itu memang khusus dibuat untuk Range Rover gitu ya. Jadi Range Rover kalau memang mau modifikasi tuh pilihlah workshop yang paham. Karena kalau misalkan nggak paham soal mobil ini, itu tuh soal elektrikal atau apa, ini bahaya banget di mobil. Minimal nanya dulu, mereka sanggup nggak menangani mobil Range Rover ini ya. Nah, oke. Kalian yang punya pertanyaan mobil gua bisa diapain gitu kan, kontak kita aja dari Instagram bisa, dari kontak person kita bisa, dari YouTube juga bisa. Nah, semua kita taruh link di bawah ya. Kontak aja kita, nanti kita bakal bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Begitu dulu dari gua Felix. Sign out.